Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Terima kasih, Kemudian Bapak. bersama dengan Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Masyaallah muslimin, para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Senang sekali rasanya bisa menyapa kembali para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bertegur sapa kembali melalui acara kesayangan kita semua, acara live interaktif Fatwa TV. InsyaAllah pada kesempatan kali ini bertemakan ekonomi Islam bersama Al-Ustadz Erwandi Tarmizi Hafidhahullah Ta'ala, yang beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Ya, Alhamdulillah kita telah terhubung bersama Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafidhahullah Ta'ala melalui telekonferensi. Mari sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah fajar. Insyaallah. Kaifa hal Ustaz? Bikhair Ustaz? Khair, Allah barik fiik wa yusallimak. Alhamdulillah Ustaz ya. Ya. Baik Ustaz, insyaallah kita akan bersama selama 1 jam mendatang Ustaz menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa Fatwa TV Ustaz. Taibun Ustaz. Nah, Taib. insyaallah. Taib Ustaz, mungkin untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini Ustaz, kita meminta sedikit nasihat ini bagi para pemuda yang ya sangat banyak terjerat dengan ojol Ustaz. Maksud kami pinjol Ustaz, pinjaman online. Bagaimana ini nasihatnya untuk para pemuda Ustaz, dan bagaimana untuk bagi yang ingin bertaubat dari permasalahan ini Ustaz? Syukran Ustaz, falyatafaddal masykuran ma'jura. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, khususnya anak muda atau yang sudah tidak muda lagi, yang mereka membutuhkan dana instan, kemudian terkadang ada yang memang niat untuk membayar, terkadang sama sekali memang tujuannya tidak ada niat untuk membayar. Dan subhanallah, per hari ini kita ditawarkan dana ya dengan berbagai macam godaan dan rayuan. Hanya dengan kita menggerakkan jari jemari, dana yang kita inginkan bisa masuk ke rekening kita. Ya. Tetapi terkadang kita lupa bahwasanya dalam syariat agama Allah Azza wa Jalla bukan kemudahan saja yang harus diperhatikan. Ini memang secara mudah kita dapat dana instan. Tapi dalam syariat Allah bukan hanya mudah diperhatikan, adalah kesesuaiannya dengan syariat Allah. Bila sesuai dengan syariat Allah dan mudah, ya, atau ada cara yang mudah, walillahil hamd. Mari kita lihat pinjaman online tersebut. Yang namanya pinjaman tentu akadnya adalah qard, yaitu akhdhu syai'in wa raddu badalihi. Anda yang mengajukan pinjaman mendapat sejumlah dana, sejumlah uang, dan wajib mengembalikannya. Dan dana tadi boleh Anda putar untuk keperluan Anda, kebutuhan Anda, dan wajib Anda kembalikan lagi. Namun ada persyaratan penting yang dijelaskan oleh para ulama, sebuah kaidah, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba, bahwa dalam akad qard tidak boleh ada pertambahan, baik pertambahan harta atau uang atau pertambahan manfaat, layanan atau jasa. Bila ada pertambahan yang disyaratkan diberikan oleh
pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman, maka itu adalah riba. Dan semua pinjaman online tersebut menerapkan hal seperti itu. Di mana ketika Anda telah menerima dananya, maka Anda harus bayar berlebih sekian persen bunganya. Belum lagi bunga di belakang, yaitu dinamakan dengan riba jahiliyah, anzirni azirka. Pada saat Anda terlambat membayarnya, Anda akan menambah nominalnya dengan tambahan sekian persen yang disepakati dari awal penambahannya bila terlambat. Ini riba dain dan riba jahiliyah diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bila sesuatu yang diharamkan oleh Allah, ya, tentu sesungguhnya dia adalah awal dari kehancuran hidup seseorang. Mungkin awal kehancuran rumah tangganya, awal kehancuran hubungan dia dengan anak-anaknya, awal kehancuran hubungan dia dengan orang tuanya, atau kehancuran hartanya sendiri, dan lebih sering terjadi juga kehancuran pada dirinya sendiri. Karena sesungguhnya dia setelah mengumumkan perang melawan Allah dan Rasulnya, di mana Allah menyatakan, فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Bila kalian tidak berhenti dari melakukan riba, kata Allah, berarti kalian mengumumkan genderang perang, mengumumkan perang melawan Allah dan Rasulnya. Hasil kesimpulan akhir dari melawan Allah dan Rasulnya bisa dipastikan Anda rugi fisik, rugi harta, rugi psikis, rugi iman yang lebih besar lagi, kemudian rugi sosial Anda, dan rugi semuanya. Ya, maka hendaklah kepada teman-teman yang masih berjiwa muda, ya, ikuti orang-orang tua kita dahulu dalam mengarungi kehidupan. Mereka keluar keringat, peras keringat untuk mendapatkan sedikit harta yang halal tetapi diberkahi oleh Allah, dan itu rasanya enak ketika diterima. Bahagia badan ketika sore hari menerima hasil bekerja cangkul sekian meter persegi, ya, keringat yang keluar mungkin lebih sekian liter, dapat sejumlah uang, tapi rasanya bahagia karena didapatkan dengan cara yang halal. Bahagia, enak dibawa pulang ke rumahnya dengan uang yang sedikit tadi, dia berikan nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Tersenyum lebar anak-anak dan istrinya ketika menerima dana tersebut, dan ini didapatkan dengan cucuran keringat yang halal yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya, sehingga ini pasti berdampak kepada anak-anak tersebut. Nabi mengatakan, lahmun sabata min nutfin suhtin fannaru aula bih. Daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka api neraka yang pantas membakarnya. Ya, maka apa yang bisa kita harapkan dari anak-anak dan istri yang kita beri mereka api neraka makanannya? Ya, untung aja mereka nggak nampar muka ayahnya ketika seorang ayah, seorang laki-laki pulang membawa nafkah, uang yang didapatkan dengan cara pinjol yang haram tadi. Ya, untung tidak ditampar oleh anak istrinya, karena dia memberikan api neraka kepada mereka. Ya, maka sebelum hakikat api neraka dikatakan oleh Nabi, sebuah kepastian dan kebenaran itu terjadi pada diri dan anak-anak kita dan istri kita dan orang-orang yang kita cintai, yang akan kita berikan harta yang kita dapatkan dengan jalan perbuatan yang haram tadi. Segeralah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Masya Allah. Masya Allah, Ustaz. Syukran Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz atas nasihatnya. Semoga dengan nasihat tersebut bisa mengembalikan keimanan kita kembali untuk sangat berhati-hati terhadap hal-hal yang dilarang dalam agama kita, Ustaz. Syukran Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz.
Baik, kami informasikan kepada seluruh pemirsa bahwasanya acara live interaktif Fatwa TV memungkinkan para pemirsa untuk bisa bertanya langsung dan berinteraksi langsung dengan Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, tentunya dengan tema yang telah kita tentukan, yaitu ekonomi Islam ya. Jadi bagi para pemirsa yang nantinya ingin bertanya langsung kepada Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, bisa menghubungi layanan kami di 021 2123 2333. Kami ulangi sekali lagi, bagi para pemirsa yang ingin bertanya kepada kami nantinya bisa menghubungi layanan kami di nomor 021 2123 2333. Kemudian kami juga ingin menyapa para pendengar radio yang ikut mendengarkan acara ini melalui radio, di antaranya ada Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio MDFM Probolinggo, Radio Dai Tengaran, Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Gema FM Bontang, Radio Hang FM Batam, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Amuba Pangkal Pinang, dan Radio Mas FM Sragen. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ya, dan kami juga mengajak para pemirsa dan pendengar radio untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan melalui layar kaca televisi Anda. Ya, syukran, jazakumullah khairan. Baik Ustadz, sembari menunggu penelpon masuk, Ustadz, kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah dihimpun oleh Dewan Redaksi kita, Ustadz. Ya. Pertanyaan pertama, Ustadz, dari hamba Allah di Jawa Tengah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ada uang diinvestasikan yang hampir tidak bisa diambil kembali. Sudah setengah tahun lebih saya ingin mengambil kembali tapi tidak bisa. Apakah harta ini perlu dihitung zakatnya? Saya juga ada uang untuk kerjasama dengan pengusaha, yang mana uang ini nantinya kembali bisa sejumlah modal awal jika untung, atau kurang dari nominal awal jika merugi. Apakah ini juga harus dizakati, Ustaz? Barakallahu fikum. Syukran, Ustaz. Allah barik fiik. Mengenai dana yang diinvestasikan pada orang, ya lihat, kalau orangnya sepertinya waktu ingin bekerja investasi bersama, membutuhkan dana, enak ngomongnya. Tapi ini sudah 6 bulan Anda minta laporan keuangannya tidak kunjung datang. Walaupun Anda bilang saya mau berzakat, saya butuh laporan real uang saya sekarang berapa. Saya setorkan ke Anda kan 100 juta. Sekarang masihkah segitu atau sudah kurang? Karena kalau kurang, tentu tidak ada kewajiban zakat Anda bila Anda tidak ada dana untuk menggenapkannya lagi. Ya, bila uang Anda diputar dalam investasi dalam bentuk barang dagangan. Ya, maka seperti itu. Bila dia sepertinya menunda, sudah lihat karakternya Anda, ini khawatir. Minta laporan saja nggak muncul-muncul, apalagi nanti minta uang. Ya, berarti dana Anda berada di tangan yang dinamakan dengan mumatil. Orangnya tidak terlalu amanah untuk menyerahkan dana. Maka keberadaannya sama dengan tidak. Tidak ada zakatnya walaupun dana Anda tadi 1 nisab. Kecuali nanti setelah Anda terima. Suatu saat setelah sekian tahun, alhamdulillah dia bertobat kepada Allah dan dana Anda dikembalikan dengan pertambahannya. Dan real pertambahannya, laporan keuangannya jelas, dana 100 juta menjadi 300. Maka cukup sekali saja Anda zakatkan 300 kali 2,5%, walaupun dana Anda di tangan dia 3 tahun tadi. Kan harusnya 3 kali zakat. Maka yang dipilih oleh para ulama, dana yang tidak bisa Anda pastikan kembali karena berada di tangan mumatil, maka tidak ada kewajiban zakatnya sampai diterima. Ya, dan ketika diterima cukup 1 kali saja dizakatkan, tidak 3 kali, karena keberadaannya di tangan Anda, bukan di tangan Anda tapi di tangan pihak ketiga. Kemudian yang kedua, apa tadi? Investasi di
ada uang dengan kerjasama dengan pengusaha Ustaz, yang mana uang ini nantinya kembali bisa sejumlah modal awal jika untung atau kurang dari nominal awal jika merugi Ustaz. Ya, ini zakatnya ketika Anda jatuh tempo zakat, umpamanya hari ini. Anda alhamdulillah beberapa tahun depan dan tahun kemarin sudah berzakat di hari ini tanggal berapa ini? 15, 14, 15 Jumadil Akhirah. Jumadil Akhirah. Anda berzakat tahun kemarin Jumadil Akhirah. Hari ini Anda tanyakan kepada dia, bagaimana kondisi barang dagangan. Kemudian di tangan dia sekarang bukan uang lagi, sudah diputarnya dalam bentuk usaha. Anda katakan, saya minta laporannya dong, laporan keuangan, berapa persen aset bergerak, berapa persen aset tidak bergerak, berapa persen kas dan setara kas, dan berapa persen piutang dan utang. Ya, maksudnya apa? Aset yang tidak bergerak seperti umpamanya sewa tempat, beli peralatan, ya sekian persen, umpamanya anggap 10%. Ini tidak ada zakatnya. Ini tidak ada zakatnya. Kemudian aset bergerak, barang yang dibeli dijual, barang dibeli dijual, barang dibeli dijual, memutar terus. Itu yang ada zakat. Umpamanya dia katakan aset bergerak sebanyak 70%. Ya, piutang ada 10%, utang ada 10%, umpamanya kan ya. Pas 100 kan ya. Maka piutang lancar, uang kas lancar. Hutang ada, tapi belum jatuh tempo. Berarti dananya semuanya 70% yang terkena zakat, tambah piutang lancar, berapa persen tadi, 10% juga, ditambah uang kas dan setara kas 10%, berarti 90%. Ya, 90%. Laporan keuangan per hari ini menunjukkan, per bulan ini menunjukkan semua penilai valuasi dari usaha tadi sekitar 1 miliar. Ya, 1 miliar. 1 miliar Anda memiliki umpamanya 30%, berarti atau anggaplah 20%, berarti 200 juta. Tapi 200 juta ini tidak semuanya terkena zakat karena ada aset yang sifatnya tidak bergerak. Itu 10%. Berarti 200 juta dari 90%, 90% yang terkena zakat, yaitu 90%, 180 juta. Dikurang hutang tadi tidak ada ya, hutang belum jatuh tempo. Maka 190 juta tadi yang Anda kalikan dengan 2,5%, hasilnya Anda bayarkan zakatnya. Wallahu a'lam. Insyaallah. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan, ahsanallahu ilaikum wa barakallahu fikum Ustaz. Tapi Ustaz, kita berpindah ke penanya selanjutnya Ustaz. Ada Agung di Kota Pekanbaru Ustaz. Saya mau bertanya Ustaz, pesangon karyawan seharusnya dibayarkan oleh perusahaan segera setelah berhenti bekerja. Tapi saat itu belum bisa dibayar karena alasan kondisi keuangan perusahaan. Kemudian ex-karyawan dan perusahaan sepakat bahwa selama pesangon belum dibayar, ex-karyawan tersebut mendapat kompensasi dana dengan jumlah yang disepakati hingga pesangon dibayar. Apa hukum menerima dana kompensasi tersebut Ustaz? Jika haram, apa solusi terbaiknya karena ex-karyawan tersebut belum ada sumber dana lain selain dari dana pesangon tersebut? Jazakumullah khairan Ustaz. Allah barik fiik. Fiikum barakallah. Cuman permasalahannya, apakah dia masih terdaftar sebagai karyawankah sampai dana pesangonnya keluar atau sudah berhenti? Ya, itu dua hal yang berbeda. Kalau ya itu yang menentukan. Ya. Kalau umpamanya pihak perusahaan mengatakan ya udah, karena dana pesangon kalian belum cair, salah satu dan lain hal, maka status kalian masih sebagai karyawan berlanjut walaupun tidak ada kerja. Walaupun perusahaan sudah bangkrut. Dengan demikian gaji kalian tetap jalan. Ya, tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau tidak hanya kompensasi dari uang tadi, maka ini tidak boleh.
Karena kompensasi dari keterlambatan pembayaran haknya dia, ini namanya riba. Ini sama dengan penalti yang diterapkan oleh lembaga keuangan ribawi dan lain-lainnya. Masya Allah. Ya, Berarti solusinya Ustaz mungkin ya, soalnya di sini ditanyakan juga jika haram apa solusi terbaiknya Ustaz? Karena ex karyawan tersebut belum ada sumber dana lain selain dari pesangon tersebut Ustaz. Insyaallah. yang sudah saya jelaskan tadi, dibuatkan akadnya tadi belum diberhentikan sampai belum di PHK sampai dananya cair. Tetap menjadi karyawan berarti Ustaz. Iya, Baik. Baik Ustaz, syukran Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Ya, sebelum kita melanjutkan pertanyaan, kami mengajak para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio untuk bisa menggunakan kesempatan emas ini bertanya langsung kepada Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi. Tentunya dengan tema yang telah kita tentukan, bisa menghubungi layanan kami di nomor 021 2123 2333. Ya, syukran, jazakumullah khairan. Tapi Ustadz, sepertinya masih belum ada penelpon yang masuk. Ustadz, kita lanjutkan pertanyaannya. Ada dari Ummu Khalid di Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah limpahkan kebaikan kepada Ustadz dan keluarga. Saya ingin bertanya tentang bansos dari pemerintah melalui bank konvensional. Bagaimana sikap kita jika mendapatkan bansos tetapi kondisi ekonomi kita alhamdulillah termasuk cukup? Apakah tidak perlu mengambilnya dan keluar dari daftar penerima bantuan? Atau tetap diambil tapi saya berikan semuanya kepada yang lebih membutuhkan Ustaz? Syukran, jazakumullah khairan. baik. Bila Anda tidak membutuhkan, sebaiknya jangan diambil. Masya Allah. Ya. Karena subhanallah bila sudah diambil, sebelum diberikan kepada orang lain, itu godaan berat. Ternyata masih ada nih yang perlu dibayar, lupa. Sehingga nggak keluar-keluar itu dana. Maka Allah Ta'ala biarkan saja pemerintah yang mengatur, menyerahkannya kepada yang memang berhak menerimanya. Ya, syukran Ustaz jawabannya, jazakumullah khairan Ustaz. Tapi Ustaz, ada pertanyaan dari hamba Allah di Jawa Tengah ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apa hukumnya membeli sebuah saham klub sepak bola, tetapi seperti yang kita tahu bahwa di dalam sepak bola terkadang ada beberapa hal yang dilarang dalam Islam seperti celana yang di atas lutut, campur baur antar supporter laki-laki dan perempuan. Selain itu juga terkadang ada can atau nyanyian atau yel-yel. Sedangkan tujuan atau niatan kita membeli saham tersebut adalah untuk memajukan industri olahraga untuk daerah atau bahkan untuk negara. Ustaz. Syukran, jazakumullah khairan, Masya Allah. Iya, Masya Allah. Allah barik fiik. Ya, akhi. Ya. Ini suatu hal yang fenomenal di saat kaum muslimin kondisi keimanan mereka lemah kepada Allah Azza wa Jal, dan kondisi ekonomi mereka berat, dan kondisi teknologi mereka jauh panggang dari api, ya, sehingga mereka disebutkan dengan hal-hal yang olahraga. Kita lihat negara maju, negara besar seperti Amerika, Cina, ya, manalah mereka sepak bolanya seperti negara-negara yang lain, ya. Tetapi mereka maju dari sisi ekonomi, maju dari sisi teknologi, dan seterusnya. Dan itu lebih penting untuk di dunia, ya. Mereka lebih sibuk seperti itu. Di luar hal tersebut, dalam agama kita Rasulullah mengatakan, La sabaqa illa fi khuffin aw hafirin aw naslin. Tidak boleh menerima hadiah dari perlombaan kecuali 3 perlombaan: pacu kuda, pacu unta, dan memanah. Berarti menerima hadiah untuk perlombaan perlombaan permainan bola kaki tidak dibolehkan dalam syariat. Sedangkan dan untuk menggajinya boleh atau tidak juga tidak boleh. Ya, sedangkan kalau Anda pemilik saham persaham sebuah klub bola,
itu otomatis Anda akan menggaji mereka. Ya. Dan dampaknya apa? Sekarang gaji manusia terbesar di dunia pemain bola. Nah, Ustaz. Perharinya lebih dari 5 miliar. Per hari, ya. Ada profesor baik di bidang ilmu syar'i maupun di bidang ilmu dunia. Profesor yang gaji perharinya 5 miliar ada? Belum Tidak. ada, Ustaz. Belum ada. Ya. Saya kenal kolega saya, salah seorang profesor, abang tertua saya, ya, sungkan untuk menyebutkan angka gaji pokoknya. Ya. Insyaallah. Ya. Seperti itu. Baik, Ustaz. Padahal profesor di bidang umum. Sedangkan ini pemain bola bermain, kan pemain namanya. Dia pemain bola itu pemain atau peneliti. Pemain, Ustaz. Pemain kan ya. Kalau peneliti tujuannya meneliti itu menggunakan akal pikiran tingkat tinggi. Nah, Ustaz. Ya, dan kesabaran tingkat tinggi dan kemampuan ilmiah. Kalau pemainnya namanya main, antum main digaji besar, enak banget hidup. Insyaallah. Sehingga dampaknya apa? Ini perkataan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Urusiyah. Ya. Hikmah dari Rasulullah SAW mengharamkan memberikan uang dan hadiah kepada selain 3 ketangkasan yang dibutuhkan di dalam perang adalah agar bermain tidak diharamkan dalam Islam bila tidak mengandung hal yang diharamkan, ya. Tidak diharamkan. Dengan syarat ada manfaatnya untuk kebugaran tubuh, olahraga tubuh segar. Tetapi dia bukan menjadi tujuan hidup. Bukan menjadi profesi hidup. Aneh. Masa dulu ibu kita bilang, kamu main aja, kerjanya kapan jadi orangnya? Lah, sekarang enggak, Mak. Enggak, Mak. Agar saya jadi orang, saya main aja. Lihat itu gaji manusia tertinggi di dunia, pemain bola, bukan profesor, Mak. Bukan para doktor, bukan para guru, bukan para orang-orang serius, tapi para orang bermain. Ya udah, saya bermain aja seahli-ahlinya, Mak. Ya udahlah, kalau gitu Mak setuju. Kau bermainlah dengan seahli-ahlinya, nanti gaji sehari mau 3 miliar, berikan Mak rumah mewah, hajikan Mak dan abahmu, ya, dan bantu kakak dan adik-adikmu dengan gaji ke-2 harimu. Gaji 2 hari sudah 6 miliar, dapat memenuhi kebutuhan sampai meninggal ayah ibunya dan saudara-saudarinya. Ya. Itu jadi, dan rusak kehidupan jadi. Akhir. Itu yang dikatakan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hikmah di Rasulullah mengharamkan memberikan hadiah. Ya, apalagi menggaji untuk bermain. Dan gajinya gaji yang terbesar. Tayyib. Cukup, Ustaz, ya? Ya. Tayyib. Syukran, Ustaz, jazakumullah khairan, Ustaz, atas jawabannya, dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada yang telah bertanya. Ya, kemudian Ustaz, pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari Abu Ibrahim dari Yogyakarta, Ustaz. Afwan izin bertanya, Ustaz, apa hukumnya seorang mahasiswa menerima bantuan biaya penelitian dari dosen, namun sumbernya bukan dari dosen tersebut, melainkan dari suatu pihak yang tidak jelas dari mana dan dana bersumber dari mana. Kemudian, andai kata kami menerimanya dan sumbernya dari sesuatu yang gharar, apakah kami boleh memanfaatkan untuk pembangunan masjid dan fasilitas umum lainnya? Soalnya, kami sudah dipaksa untuk menerima dana tersebut, padahal kami sudah menolak untuk menerimanya, Ustaz. Syukran, Ustaz. Jazakumullah khairan. Dana apa tadi, untuk apa, penelitian tadi? Nah, Ustaz, untuk penelitian, dana penelitian. Kok masjid? Dia serahkan begitu? Enggak, Ustaz. Ya, dia serahkan. Kalau seandainya dana ini bersumber dari harta yang gharar, Ustaz, dari sumber yang gharar, apakah boleh diberikan kepada masjid, Ustaz? Wallahu alam. Ya, hidup di zaman ini ada harta kalau tidak jelas akan memudaratkan si penerima dan penerimanya,
dan penerima akhir akan mendapat mudarat bila itu adalah bagian dari pencucian uang. Artinya harta korupsi lalu diserahkan kepada Anda untuk dana penelitian, Anda serahkan ke masjid, itu semuanya ikut terlibat pelanggaran dan akan dipermasalahkan oleh pihak berwenang. Maka kalau Anda ragu, tidak aman rasanya, jangan terima. Sehingga Anda tidak terseret dalam kasus pencucian uang tadi. Dan kasus pencucian uang itu kejahatan internasional. InsyaAllah. Syukran Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya Ustaz. Ya. Baik Ustaz, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya dari Depok Ustaz yang bertanya bernama Fauziah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukumnya transaksi atau belanja di toko atau supermarket dan sejenisnya yang beberapa item barangnya bisa dibeli dengan e-wallet, disebutkan di sini seluruh e-walletnya, pay dan sebagainya, yang didiskon sekian persen dari harga normal, Ustaz. Ulangi. Ya, saya ulangi, Ustaz. Apa hukumnya transaksi di toko atau supermarket dan sejenisnya yang beberapa item barangnya bisa dibeli dengan e-wallet yang didiskon sekian persen dari harga normalnya? Kalau menggunakan e-wallet, ada diskon. Kalau tidak menggunakan wallet dana tunai, tidak ada diskon, begitukah? Benar, Ustaz. Bila begitu, maka dan itu dia khususkan umpamanya e-wallet X, ya, akan diberikan diskon. Kalau kita runut, kenapa hanya e-wallet X yang diberikan dan diskon, yang lain tidak? Kalaulah penjual itu beri diskon, orang mau bayar pakai rupiah, mau bayar pakai dolar, mau bayar pakai emas, ya, yang diskon tetap diskon. Ya. Kenapa dia khususkan hanya yang menggunakan e-wallet X? Ini biasanya, wallahu a'lam, mereka melakukan pembakaran uang. Mereka melakukan pembakaran uang. Maksudnya bakar uang bukan rupiah dikumpulin dibakar, bukan. Insyaallah. Ya. Mereka datangi, mereka hubungin toko-toko retail tadi, kantor pusatnya, dan mereka mengatakan beri diskon kepada pembeli di toko Anda dengan menggunakan e-wallet kami. Ya, tentu pihak retail mengatakan apa hubungannya? Ya, apa hubungannya, kata dia. Kami kalau beri diskon, ngapain kami ngasih kamu aja? Tentu kami rugi. Ya, ngasih diskon seluruhnya. Untungnya besar, lebih banyak pendapatannya. Ya. Itu diskon atas namanya. Selisihnya saya bayar. Berarti hilang uangnya kan ya? Nah, Ustaz. Dan itu yang dimaksud dengan bakar uang tadi. Ya. Bagi pembeli, dengan menggunakan e-wallet tadi, jangan senang. Karena berarti Anda dapat manfaat dari dana Anda yang Anda depositkan pada e-wallet tadi. Ini sama saja orang yang menggunakan kartu debit, baik bank konvensional, apalagi bank syariah, yang akadnya rekeningnya wadiah, karena itu adalah qard, biasanya mendapat fasilitas makan gratis di long di beberapa bandara atau dapat diskon tertentu dan seterusnya. Ya, itu sama. Itu skemanya sama, di mana ya bukan pihak penjual merchant yang memberikan diskon, tetapi yang memberikan diskon itu selisihnya akan dibayarkan oleh pihak penerbit kartu debit tadi, di mana dia menerima dana dari agar menarik orang-orang untuk memperbanyak
menyimpan dananya pada mereka ada qard. Maka ini manfaat dari qard, hukumnya adalah riba. Wallahu a'lam. Insyaallah Ustaz, syukran Ustaz, jazakumullah khairan, ahsanallahu alaikum wa barakallahu fikum Ustaz. Tapi sebelum kita lanjutkan pertanyaannya Ustaz, kita mengajak kembali para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio untuk bisa mengambil kesempatan emas ini bertanya langsung kepada Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, hafizahullah ta'ala, tentunya dengan tema yang telah kita tentukan yaitu ekonomi Islam ya. Ya, bagi para pemirsa yang ingin bertanya kepada Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi bisa menghubungi layanan kami di 021 2123 2333. Baik, sepertinya masih belum ada penelpon, kita lanjutkan pertanyaannya Ustadz. Ada pertanyaan selanjutnya dari Kenny di Banten, Ustaz. Saya bekerja di building management atau pengelola gedung bagian collection, di mana pekerjaan utamanya adalah menagih iuran bulanan. Di mana jika pemilik terlambat bayar, apalagi ada yang 1 tahun lebih belum atau tidak bayar, maka perusahaan mengenakan denda keterlambatan. Pertanyaannya, yang pertama, apakah denda tersebut merupakan riba? Kedua, apakah saya yang melakukan penagihan tersebut dosa? Ketiga, karena uang denda tersebut masuk ke perusahaan, apakah gaji saya itu ikut memakan hasil riba tersebut? Syukran, jazakumullah khairan. Allah barik fiik. Apakah itu riba? Jawabannya iya. Ya, di mana dia terlambat membayar dan kemudian atas keterlambatan tersebut utangnya bertambah. Maka ini kaidahnya anzirni azidka, kaidah riba jahiliyah. Beri masa tangguh pembayaran kewajibanku kepadamu dan aku tambahkan pembayarannya. Ini riba yang dikenal dengan riba jahiliyah yang Al-Quran turun mengharamkan riba ini. Ya, kayak ini jelas riba. Lalu bagaimana lanjutannya? Bila Anda tagihkan bunganya, Anda berarti penagih riba. Perbuatannya berdosa. Gaji imbalan menagihkan riba tidak halal. Ya, walaupun gaji Anda bukan dari uang hasil riba penagihan. Ya, maka yang harus Anda lakukan adalah Anda menarik pembayaran bulanan, ya. Bila sudah Anda muncul keterlambatan, katakan, ini urusannya bukan dengan saya lagi, langsung ke building. Manajemen building, langsung ke kantor. Agar Anda tidak terkena riba. Anda sampaikan juga lah kepada pihak perusahaan Anda, bahwa saya tidak akan pernah menagihkan uang keterlambatan pembayaran itu. Kalian yang menagih langsung. Ya. Tapi kalau pokoknya saya akan tagihkan. Karena saya sebagai muslim haram menarik bunga riba. Ya, cukup Ustaz. Ya, syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Tapi Ustaz, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Visa Rizkiano di Bekasi. Bismillah, ana hendak menanyakan kepada Ustaz Erwandi, apakah syar'i menggunakan jasa produk bank syariah untuk kepemilikan untuk kepemilikan kendaraan, melakukan akad murabahah? Syukran, jazakumullah khairan. Kalau Anda ikut standar mereka, skema mekanisme mereka, ada beberapa catatan yang menyebabkan tidak halal. Yang halalnya bagaimana, Ustaz? Yang halalnya Anda datang ke mereka, sifati kendaraan yang Anda inginkan. Umpamanya saya butuh truk, ya, sekian spesifikasinya ini baru, ya. Berapa perkiraan harga? Dia katakan umpamanya 1,2 miliar. Ya udah 1,2 miliar. Ya. Lalu bila dia minta DP ke Anda, haram Anda bayar. Katakan saya nggak akan kasih DP sebelum Anda beli dulu itu objek barang dan Anda terima dahulu. Maka dia pergi beli dahulu. Dia terima dahulu, baru dipanggil Anda untuk berakad. Ketika itu baru Anda berakad, bayar DP. Bayar DP, di akadnya baca ada denda keterlambatan atau tidak.
Bila ada denda keterlambatan, minta dihilangkan. Kalau dia tidak mau menghilangkannya, katakan saya tidak jadi membeli. Karena ini adalah riba. Ya. Bila terpenuhi tadi hal-hal seperti yang disebutkan tadi, alhamdulillah halal. Cuma pertanyaannya, ada nggak bank syariah yang mau seperti itu? Ya, yang jelas sampaikan saja yang halalnya. Ya, kalau dia mau alhamdulillah, kalau dia tidak mau, Anda kan tak wajib punya auto tadi. Masya Allah. Baik, Ustaz. Ya, bisa Anda sewa, apa yang Anda beli kalau ada ribanya. Lebih baik sewa lebih murah, dana cash flow Anda tidak terganggu dan halal. Masya Allah, Ustaz. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada yang telah bertanya. Tapi Ustaz, kita pindah ke pertanyaan selanjutnya. Ustaz, pertanyaan dari Sumiati Umu Novel di Jawa Timur. Apa hukum usaha jual beli bibit bawang merah, di mana dalam penyimpanan bawang merah, untuk mencegah pembusukan selama penyimpanan harus ditambahkan serbuk kapur dengan perbandingan kurang lebih 1 kilo dalam setiap 100 kilogram bawang merah. Yang di mana serbuk kapur tersebut akan menambah berat bawang karena menempel pada bawang tersebut, meskipun dalam proses penyimpanan dari hasil panen sampai menjadi bibit tetap akan mengalami penyusutan. Yang juga saya ingin tanyakan, bagaimana hukum zat kapur tersebut yang menambah berat bawang merah itu? Ustaz, syukran, jazakumullah khairan. Allah ya barik fiik. Kalau saya khawatirnya penambahan kapur berakibat kepada membahayakan kesehatan pengguna bibit bawang setelah dia jadi bawang siap panen. Hanya itu saja. Kalau secara akademisinya, secara penelitian risetnya, labnya bahwa aman, penggunaan kapur tidak akan membahayakan pengkonsumsi bibit setelah dia jadi bawang merah yang siap untuk dipanen, aman, insya Allah tidak ada masalah tadi yang disampaikannya. Masya Allah. Ya, mengenai harganya barangnya lebih berat, jangan beli per kilo. Ya, jangan beli per kilo. Tayyib. Tidak ada masalah. Baik, syukran Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Tapi pertanyaan selanjutnya Ustaz, dari Silvi di Kota Tangerang Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, mohon bimbingannya, jika tanah kita pernah diambil warga sejumlah 7.000 meter persegi, lalu kita menuntut ganti. Lalu dari pihak RT RW mau mengganti tanah hanya 5.000 meter persegi. Sedangkan tanah tersebut adalah tanah tak bertuan yang sudah lebih kurang 10 tahun tidak diurus pemiliknya. Bolehkah ana menerima dan memanfaatkan tanah tersebut jika dipandang dari sudut syariat? Ustaz, syukran, jazakumullah khairan Ustaz. Tanah Anda dirampas oleh warga, gitu kan ya? Nah, Ustaz. Lalu diganti oleh RT RW dengan tanah orang lain. Nah, Ustaz. Yang tidak bolehkah saya ambil? Yang tidak ada apa? Yang sudah tidak bertuan, lebih kurang 10 tahun tidak diurus pemiliknya, Ustaz. Tidak diurus bukan tidak bertuan. Nah, Ustaz. Tidak diurus lebih kurang 10 tahun. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kan peraturan negara Indonesia tidak ada memutihkan tanah yang tidak diurus, kecuali kalau Anda hidup di masa peraturan Khalifah Umar bin Khattab. Umar membuat kebijakan 3 tahun tanah tidak dimanfaatkan, diambil oleh negara, kemudian diberikan kepada orang yang mau memanfaatkannya, agar nikmat Allah ini tidak terbuang-buang. Di Indonesia tidak ada. Yang ada peraturan daerah, mungkin di Jakarta ada tanah lahan tidur bisa dimanfaatkan, berarti bukan milik dia. Ya. Berarti bukan, dan itu bukan milik dia, dia hanya memanfaatkan saja. Ya, tentu berbeda. Tanah yang diambil milik Anda, sedangkan yang diberikan kepada Anda hanya hak pakai, bukan hak milik. Masya Allah, syukur Ustaz. Ya. Maka sebaiknya kalau ada peraturan di daerah tersebut, lahan tidur boleh dipakai
dengan izin pihak yang berwenang, yaitu RT RW atau lurah atau desa, silahkan dipakai, tetapi bukan milik Anda. Lalu bagaimana dengan kehilangan tanah Anda? Ya, minta ke Allah bila manusia tidak memberikan hak Anda. Insyaallah Ustaz. Baik Ustaz, syukran Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Ya, kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz datang dari Abdullah di Jawa Timur Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ada 2 pertanyaan Ustaz. Pertanyaan pertama, apa hukum mencari rezeki dengan bekerja mengatur jalan di penyeberangan atau pertigaan atau perlintasan kereta api? Dan setiap orang yang lewat ada yang ngasih uang, ada yang tidak. Kemudian pertanyaan keduanya Ustaz, apa hukum memakai barang gadaian? Misalnya ada orang gadai sawah tersebut kita tanami tanaman, misalnya ada orang gadai motor tersebut kita pakai. Jazakumullah khairan Ustaz. Allah barik fiik. Wafikum barakallah. Mengenai bekerja mengawasi perlintasan kereta api yang membahayakan orang, kalau Anda bekerja tidak mendapatkan imbalan, ini sebuah kebajikan. Ya, membantu orang-orang terselamatkan. Bila mereka memberikan upah, ini kan sebetulnya adalah kewajiban negara. Ya, negara yang wajib menunjuk orang-orang petugas di bawah Kementerian Perhubungan, yaitu direktorat mungkin Kereta Api Indonesia (KAI). Harusnya mereka yang melakukan hal itu. Adapun bila dia lakukan sebagai volunteer, ya, di waktu luangnya menggunakan untuk membantu orang-orang, dia tidak boleh mendapatkan fee dari itu. Masya Allah. Ya. Ya. Kemudian Allahu a'lam. yang kedua tadi Ustaz, hukum memakai barang gadaian. Misalnya sawah orang Memakai barang gadaian, walaupun diizinkan oleh pemilik yang menggadaikan, hukumnya adalah tetap hukumnya tidak boleh atau riba. Karena si pemberi pinjaman uangnya kembali penuh dan dia dapat memanfaatkan sawah tersebut. Kalaulah bukan karena pinjaman, dia tidak bisa menggunakan sawah tersebut. Dan dia menggunakan tanpa imbalan. Ini manfaatnya. Kalaulah dia bukan karena pinjaman, tentu dia akan bayar sewa. Sekarang, ya, dia tidak bayar sewa. Berarti sebesar sewa itulah yang tidak dia bayarnya, sebesar itulah ribanya. Wallahu a'lam. Masya Allah Ustaz, syukran, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Masih ada waktu sepertinya Ustaz, ya kita lanjutkan pertanyaannya Ustaz. Pertanyaan dari Sirojil Muniroh di Jawa Timur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, saya adalah penjual buket, bingkai foto, dan bentuk gift lainnya. Saya tidak tahu pelanggan saya menggunakan hadiah yang dibeli untuk apa. Apakah untuk diberikan kepada teman, suami istri, atau bahkan untuk pacar mereka. Yang saya khawatirkan, saya takut mereka membeli barang dagangan saya untuk dihadiahkan kepada pacarnya. Saya takut hal itu membuat saya malah mendukung kemaksiatan kepada Allah. Sedangkan untuk bertanya, saya takut melanggar privasi mereka. Mohon sarannya Ustaz, jazakumullah khairan. Ya. Bila Anda buatkan memang umum, tidak ada tulisan-tulisan ya untuk pacar segala macam, ya, tidak ada masalah. Ya. Masalah dia gunakan untuk yang maksiat, itu dosanya dia. Ya. Karena ini tidak termasuk dalam tolong-menolong yang diharamkan. Nah, dari masa Rasulullah SAW, orang yang membeli anggur, ya, tidak perlu ditanyakan, kamu mau bikin khamar dari anggur saya yang kamu beli ya dari saya, ya, tidak perlu. Ya. Tapi kalau ada qara'in, tanda-tanda, dia beli anggur Anda sebanyak 100 kilo. Nah, itu iya kemungkinan besar, dan dia bukan sebagai agen distribusian anggur. Itu ada kemungkinan dia buat untuk jadi khamar. Tapi kalau dia beli 1 kilo, setengah kilo, kamu bikin khamar ya? Tidak ada, dia mau makan lagi. Bukan, anggur adalah halal. Masya Allah. Ya.
Syukran Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Masya Allah. Dengan berakhirnya jawaban tadi Ustaz, maka berakhirlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini Ustaz. Masya Allah. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas waktunya Ustaz. Alhamdulillah kita menjawab lebih kurang ada 12 pertanyaan pada kesempatan kali ini Ustaz. Ucapkan jazakumullah khairan atas waktunya sekali lagi Ustaz. Dan semoga Ustaz selalu diberi kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla Ustaz. Syukran Ustaz. Baik. Amin. Ya, kemudian kami informasikan kepada seluruh pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada untuk terus bisa ikuti seluruh rangkaian acara Fatwa TV. Dan kemudian bagi para pemirsa yang mungkin belum mendapatkan kesempatan untuk bertanya langsung kepada asatizah melalui melalui acara layanan interaktif Fatwa TV, maka para pemirsa bisa bertanya melalui website kami di www.dewanfatwa.com dan juga para pemirsa bisa mengakses seluruh jawaban Dewan Fatwa Asatizah maksud kami seluruh jawaban Asatizah Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad melalui website ini. Ya. Kemudian kami juga mengajak kembali para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa disaksikan di layar kaca televisi Anda semuanya. Syukran, jazakumullah khairan. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas melalui studio Fatwa TV Jakarta pamit undur diri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau laza. sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami atau